Halo rekan ketemu lagi di channel RK Group. Di sini ada Yamaha X-Max 250cc yang akan kita coba ulas singkat dalam video ini. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita share. Walaupun secara garis besarnya kalau kita lihat seperti ini, sama aja dengan X-Max sebelumnya. Nah, untuk lebih detailnya langsung aja kita coba ulas singkat dari tampak paling depan. Di bagian atas ini, kenapa kami bilang atas? Karena ini kategorinya cukup tinggi banget ya. Cukup tinggi, dan ini adalah visornya warnanya bening. Warnanya bening visornya supaya pandangan ke depan lebih aman, lebih nyaman, dan lebih jelas. Di samping itu juga fungsinya fungsi visor untuk melindungi ketika ada angin atau benda apapun yang terkena ke bagian muka Anda maupun dada Anda. Nah, di sini juga di bagian dalamnya ada detail juga. Di sini ada tulisan Yamaha di bagian dalam sini. Tuh Yamaha ya. Kemudian di sini juga ada bracketnya dari visor juga diberi cover. Bracket itu udah cover kayak model tanduk. Ini warna hitamnya hitam dop. Kanan maupun kiri. Ditambah lagi di sini ada bracket juga untuk tempat platnya di bagian sini. Tempat platnya ini pasti besi lah. Kuncinya L semuanya. Nah, di sini turun lagi ke bawah, visornya ternyata panjang sampai dengan di bagian sini. Ini visornya panjang dan ada bolongan di sini kanan maupun kiri. Ada dua coakan ya, tuh kanan maupun kirinya. Dan ini kelihatan floating. Jadi dia tidak menempel di bagian sini tapi melainkan floating modelnya seperti ini. Dan di sini juga ada sennya. Sennya itu berada di sini berupa kayak kuping seperti ini, dan ini pasti sudah LED. Namun sayang sekali memang kita tidak bisa menyalakan dalam segi kelistrikan karena memang akinya tidak terpasang. Ini juga kanan maupun kiri. Nah, di belakang ini barulah ada stangnya yang memang kita tidak bisa langsung mereview di bagian sini, tertutup oleh visor. Jadi kita nanti akan mereviewnya di akhir video untuk pembahasan di badan atasnya. Nah, di bagian sini turun lagi bawah di sini nih. Dari bagian depan ini tempat platnya di atas dan ini polos kosong. Ini kosong ya. Dari bagian depan ini kosong, ini hitam glossy. Tidak ada aksen apapun ya. Stiker juga tidak ada di bagian sini, ini polos banget. Dan di bagian bawahnya baru akan terlihat lampu utamanya. Ini sudah LED semuanya nih. Lampu jarak dekat LED, jarak jauh LED. Dan di sini juga ada DRL-nya saat ini ya. DRL-nya di sini panjangnya seperti ini ya, segini aja, kanan maupun kiri. Dan aksennya ini berupa model X seperti ini. Sesuai dengan karakter namanya yaitu X-Max. Nah, ini ada aksennya di sini adalah black dub di bagian sini pula. Di sini black glossy, kemudian black dub di bagian sini. Dan ini celah banget ya. Kita bisa lihat di bagian dalam sana. Kita bisa intip ada klakson juga di sana, dan ada di situ kalau kita lihat ada radiator juga. Radiator tertanam di bagian bawah sana, dan juga ada nih kalau kita lihat ya ada komponen pendingin juga nih di bagian sini nih. Coba kita akses ya, di dalam sana tuh ada komponen pendingin. Nah, di sini juga spakbornya terbagi atas dua varian warna yaitu black dub di bagian tengah, kemudian di sampingnya ada aksen warna merah maksud kami, ada merah glossy, dan ada tulisan Yamaha berupa stiker aja. Stiker aja di bagian sini. Dan di samping itu juga spakbornya yang begitu gede ini menjadikan cover ya, cover daripada ini nih shock breaker dari bagian depan juga akan terlindungi nih. Walaupun secara garis besar sebenarnya dia tidak ada pelindung di sini, ya, tapi di sini juga lumayan nih bisa melindungi dari debu dan sebagainya. Nah, untuk di bagian bawah ini gede banget ya, shock breakernya gede banget, model teleskopik, dan di sini adalah aksennya warna hitamnya hitam metalik. Ini bukan glossy tapi metalik ya, ada percikan-percikan di bagian sini kalau kita lihat secara detail. Dari ring yang dipakai depan ini berukuran di 15 dengan ukuran detailnya 120 70 15 ya, dengan palangnya model palang 5, palang 5-nya tapi palang 5 yang model mutar, ditambah lagi model kayak ada Y-nya di sini. Tapi secara garis besarnya palang 5 yang dipengkokkan seperti ini ya, itu kalau menurut kami aja, bahasa kami. Dan di sini adalah aksen daripada peleknya hitamnya hitam model hitam dub ya, hitam dub tapi tidak dub banget, tetap ada mulus-mulusnya. Dan di sini juga banyak sekali kayak coak-coakannya supaya lebih kuat lah. Kemudian di bagian kanan di sini kita bisa lihat untuk dari pengeremannya, kategori pengereman piringannya cukup gede, sesuai dengan ringnya juga gede, bannya juga gede, sudah pasti tubeless. Dan di sini juga malah ada nih itu penambahan lagi ya di bagian sini nih untuk balancingnya. Nah, di sini tipenya adalah ABS, hanya satu tipe aja, dia sudah ada ABS di bagian depannya. Ini sensor ABS-nya di sini.
Nah, untuk daripada kalipernya di sini memang tidak ada tertera merek apapun, tapi ada 2 piston. Ini adalah Black Dupe. Ini Black Dupe, tidak ada merek apapun ya. Di sini juga ada tambah lagi bracket untuk menguatkan daripada ini kabel remnya. Tapi kalau menurut kami ini bracketnya terlalu berlebihan ya, banyak banget sampai ke sini, muter lagi ke sini dan aduh, terlalu banyak ya untuk dari segi bracket untuk menguatkan daripada kabel remnya. Nah, kemudian kita bisa perhatikan dari sisi sebelah kiri, itu dari tampak depan tadi, dari kiri secara garis besarnya seperti ini, dan kita coba lihat secara detail. Di sini juga tetap ditamankan teknologi Blue Core, yang memang ini adalah fitur dari Yamaha untuk pengiritan bahan bakar. Simpelnya seperti itu dengan model emblem birunya. Kemudian di sini polos, tidak ada stiker atau stripping apapun. Kemudian di bagian bawahnya barulah ada emblem Yamaha. Ini yang gede nih. Kayaknya Yamaha kalau yang model-model high class yang harganya di atas 50-an atau yang mahal seperti ini ya, emblemnya bukan yang berupa karet, tapi berupa yang kayak gini nih. Aksen chrome-nya dan ada hitam-hitamnya. Kemudian di sini tidak ada sama sekali stripping apapun. Polos. Di bawah pun juga polos. Tidak ada sama sekali ya, perpaduan warna merah dan hitam aja. Glossy semuanya di sini ya, simple, glossy, polos semuanya. Kemudian di bagian sininya barulah warnanya menjadi dupe kembali, warna black dupe kembali. Kemudian di bagian sini baru ada lagi aksen untuk penginjakan kaki atau yang istilahnya footstep ya. Sebagai driver di sini atau pengemudi disematkan juga ada karet supaya tidak licin ketika kaki Anda nempel di sini. Nah, di sini juga ada, tapi memang di sini karet juga ya. Ternyata karet juga. Karena masih baru jadi agak keras, tapi ini karet nih tuh. Ini juga bagus dan ini juga kategorinya kenapa ada footstep seperti ini supaya tidak licin. Kalau Anda kakinya pegal bisa ditaruh di sini. Selain daripada itu, aksen di sini adalah baru warna istilahnya black dupe yang agak kasar yang tidak bersentuhan dengan badan Anda. Nah, di sini masih bersentuhan sedikit ya dengan paha. Di sini adalah AC-nya warna black glossy. Semua baut-baut rata-rata menggunakan kunci L Yamaha ya, dari dulu nih, zamannya MX juga sudah seperti ini. Nah, kemudian detail lain di bagian sini bawahnya baru ada lagi, warnanya adalah warna black dupe. Dari sini tembus ke sini, dari tengahnya ada aksen warna merahnya. Standarnya pastilah harus gede karena ini berat banget motor ini. Nah, di sini juga ada rubbernya supaya tidak bunyi. Standar tengah gede banget ya. Gede banget, bahkan di sini juga ada aksen bolong-bolong. Kemudian di situ kita bisa lihat nih, bracket dari standar tengah gede banget, tebel banget ya di situ ya. Nah, untuk dari sini footstepnya ini model masuk, ini bagus ya kategorinya ya. Walaupun tidak masuk banget, tapi kategori ini masih rata dengan bodinya, masih rata, tinggal diklik seperti ini. Dia ada cowakannya ya untuk masuk ke bagian sini footstepnya. Di sini juga tetap ada geriginya supaya tidak licin. Dan di sini juga ada aksen kayak model, kalau ini bukan bulat-bulat tapi kayak model kotak-kotak ya, kotak-kotak supaya di sini memang tidak licin. Kalau di sini glossy, ini gampang lecet kalau di sini nih. Bagian yang timbul itu gampang lecet. Nah, di sini juga ada kayak model bolong-bolong. Nah, di sini kayak model aksennya kayak aksen apa ya? Bloreng-bloreng gitu loh, kayak bloreng-bloreng tentara seperti ini. Sebenarnya ya, ini bukan kotoran tapi melainkan kayak loreng-loreng lah, loreng-loreng daripada tentara. Dan ini tembus ke sini. Tuh, loreng-loreng tentaranya juga ada di cover bagian ini, filter udara dan di bagian CVT-nya. Ini semuanya kayak loreng-loreng sebenarnya ya kalau kita sampai ke bagian bawah sini nih, sampai ke bagian cover bawah juga yang ada tulisan Yamaha. Loreng-loreng semuanya. Nah, kemudian di bagian sini atasnya barulah ini perubahannya mungkin terlihat lebih total daripada XMAX sebelumnya. Saat ini modelnya nih kayak model ala kotak-kotak ya, kotak, dan ini memang matching di bagian lampunya sampai di ujung sini nih, kotak semua lampunya nih. Kalau dulunya kan yang model kayak gede banget tuh, kayak istilahnya bohai banget. Ya, kalau saat ini kan dia dibikin kayak kotak-kotak seperti ini. Di sini di strippingnya ada perpaduan warna hitam, kemudian merah, dan ada warnanya kayak model warna pink lah sebenarnya kalau menurut kami ya. Dan di sini emblem XMAX-nya ini keren nih. Ini kayak model warna apa ya? Kalau kita lihat nih hitam glossy, bukan warna chrome ya. Ini adalah emblem asli, bukan hanya stiker, ini asli nih. Nah, di sini behelnya juga benar-benar bagus, gede. Kalau istilahnya gede itu wajar, tapi bagusnya kami suka dengan desainnya, perpaduannya pas. Model kotak di sini dan di sini disambut pula dengan behel, dan behelnya masih rata dengan di bagian kursinya. Ini suka nih kami seperti ini ya. Yang pasti harus kokoh lah. Cuman di bagian bawah behel kalau kita lihat di sini ternyata lubang ya. Di bagian bawah behel ini ada lubangnya, lubang semuanya. Jadi tidak model besi gelondongan. Yang penting kuat lah ya.
Nah, kemudian di bagian shock belakangnya dia terdiri dari 2 shock yang ada penyetelannya. Ini bisa disetel tuh, lumayan lah ya, ada penyetelannya. Warnanya memang hitam glossy aja, tidak ada tabungnya di sini. Dan di sini juga aksennya adalah baru warna yang kasar, kemudian kulit-kulit jeruk di bagian sini. Ini kulit jeruk semuanya. Kemudian di setel lainnya di sini juga ada reflektor satu ya, satu buah reflektor di samping kiri, kanan juga pasti ada. Spakbornya kategorinya tidak begitu panjang nih, kita bisa lihat ya tuh, nggak panjang tuh. Kalau panjangan segini, ini nggak panjang ya dari samping. Nah, dari lampu belakang detailnya di sini semuanya sudah LED ya. Memang sayang sekali lagi kita tidak bisa menyalakan lampu daripada X-Max ini karena memang akinya belum terpasang, sayangnya seperti itu ya. Dan di bawah sini juga ada tetap untuk lampu platnya di sini. Kalau kita lihat ya, apa lampunya nih, sudah LED atau bohlam, kita bisa perhatikan di sini ya. Cuma sayang sekali kita tidak bisa menyalakan karena memang tidak ada terpasang akinya. Tuh, kalau kita lihat secara garis besar ternyata dia masih bohlam ya, masih bohlam. Tempat platnya di sini plastik, tapi pasti kokoh seperti ini ya. Dan di sini lampu sen itu berada di sini sudah LED. Ini LED semua nih kalau kita lihat ya untuk bagian atas. Sedangkan untuk tampilan dari kanan kita bisa lihat ya, yang pastinya sama aja, tidak ada berbedanya dengan dari sebelah kiri tadi. Yang membedakan adalah dalam segi knalpot, karena knalpot itu pasti berada di sebelah kanan alias mufflernya, dan ditambah lagi untuk pengereman di bagian belakang sudah pasti cakram, hanya menggunakan 1 piston aja, tapi dia sudah cakram ya. 1 piston, kita bisa intip di bagian sini. Tuh, pengereman sudah cakram ya. Piringannya cukup juga kategorinya, ring yang dipakai juga sama di ring 15, tidak hanya beda dengan depan. Yang pasti bannya aja lebih tebal ya, lebih lebar di bagian belakang sudah pastilah sesuai ya. Dan di sini juga ada kunci cadangannya kalau keylessnya itu lowbat. Nah, di sini kita bisa lihat nih, armnya gede, armnya kategorinya gede sudah pastilah, dengan bobot yang pasti berat juga. Dan ditambahkan lagi di sini juga ada cover yang cukup gede di bagian mufflernya. Ini terbuat dari plastik. Ini plastik semuanya, dan ini kasar ya. Tidak glossy, ini bagus, dan semua bautnya ini rata-rata menggunakan kunci L. Namun di bagian ujung ini kayak model ala-ala prisma seperti ini ya. Hampir loreng-loreng kalau kita lihat ya. Di bagian penutup muffler belakang ini. Nah, kemudian di sini sama full stripnya, tidak ada membedakan. Kemudian emblemnya juga sama X-Max yang kami suka tadi di bagian belakang. Di sini juga tetap ada full strip bagian kakinya. Kalau pegal tinggal naik ke sini. Nah, di sini secara daripada setirnya, dia modelnya buta juga seperti ini. Nah, ini juga ada kunci L-nya gede banget. Kategorinya banyak sekali ya, garis-garis tegas. Namun sayang sekali di sini kita tidak bisa mengintip apa yang ada di dalam sini karena memang akinya tidak terpasang. Info sedikit daripada salesnya bahwa di sini ini ada GPS saat ini yang berbeda dengan X-Max sebelumnya. Kalau kita lihat ya, seperti ini nyetirnya nih. Waduh, gede banget. Kayak naik mobil malahan ya. Jadi seakan-akan kita mengendarai mobil yang roda 2. Nah, di sini ada GPS, infonya ya. Karena kita belum dari detail, kalau memang ada waktu dan kesempatan kita akan bahas khusus tentang pembahasan daripada fitur-fitur dari Yamaha X-Max ini. Nah, di sini juga ada beberapa klip di bagian sini, ada klip-klip juga kanan maupun kiri. Karena memang ini benar-benar gede banget, agak jauh jaraknya daripada stang dengan di bagian bodi atau fairing depannya. Nah, untuk detail daripada stangnya ada logo Yamaha di bagian sini. Logo yang Yamaha mahal ya, seperti ini ya. Kemudian di sini kanan kirinya kalau kita lihat ya, ada tempat daripada ini nih. Nah, nyak remnya kanan dan kiri loh ya, sendiri-sendiri nih. Nyak remnya nih. Aksesnya semuanya perpaduan warna hitam. Kami suka dengan warna-warna hitam seperti ini, kanan maupun kiri. Dari sebelah kanan, gripnya juga di sini masih ada lebihan di bagian ujung sini ya. Nah, di sini kalau kita lihat ada tombol hazard. Kemudian kalau kita lihat di sini ada isi starter yang mudah, tidak perlu yang mencet lama. Di bagian kanan ya, detailnya. Kemudian dari sebelah kiri, di sini ada kalau kita lihat ya. Apalagi nih, sayang sekali memang kita tidak bisa menyalakan lampu jarak jauh jarak dekat. Kemudian di sini kalau kita lihat ini menu ya. Tuh, kalau kita lihat ya di sini adalah menunya. Kita lihat aja seperti ini. Kemungkinan sih ya, kalau kita lihat daripada bahasa tekniknya ini menu. Kemudian di sini untuk mengoperasikan daripada head unitnya di bagian sini yang memang kita tidak bisa akses. Ini di bagian sini nih, menu, kemudian pengoperasian head unit. Ini untuk jarak jauh jarak dekat, kemudian sen, kemudian klakson. Nah, kemudian turun lagi bawah, di sini ada kuncinya yang istilahnya keyless. Dan juga kita tidak bisa mengaktifkan. Kali keylessnya Yamaha rata-rata tekan dulu baru klik kali kanan untuk membuka daripada kursi joknya maksud kami. Dan ini ada lid ya. Lid ini adalah sebelah ini. Sebelah sini ini ada tempat pengecasan yang dimana ini lebih aman, terproteksi. Karena tempat pengecasannya itu kalau tidak diklik di bagian sini maka tidak akan terbuka. Ya, ini yang bagus nih. Lebih safety lah seperti ini. Dan ini juga aksennya kasar-kasar semua, kanan maupun kirinya.
Nah kalau ini baru bisa ditekan akan terbuka. Ini bisa buat cup holder aja. Ini termasuk lumayan lah, cukup dalam lah ya. Ini buat cup holder, tapi kalau ini untuk pengecasan yang aman. Nah di sini untuk pengisian fuel alias bahan bakarnya. Nah untuk joknya ini sebenarnya kita tidak bisa membuka di bagian situ karena memang tidak ada istilahnya kuncinya plus akinya tidak terpasang. Tapi kita bisa membuka di bagian sini nih. Coba kita buka ya. Nah ini kunci rahasia atau kunci cadangan untuk mengintip daripada bagian joknya. Joknya, waduh, gede banget ya. Aksennya banyak bintik-bintiknya, banyak jahitannya juga di sini, jahitan merah. Kita buka. Dan untuk membuka joknya, tinggal digerakkan sedikit aja. Maka otomatis dia tidak akan turun juga tuh. Wow, gede banget ya. Ini bayi kalau tidur tengkurap seperti ini masih masuk loh. Anak kecil nih masih masuk di umur setahun 2 tahun masih masuk banget di sini ya. Kakinya di bawah, dia tidur kepalanya di atas masih cukup banget. Nah ini benar-benar gede banget. Untuk spionnya modelnya seperti ini ya. Spionnya maksud kami ada seperti biasa tulisan Yamaha juga di ujungnya. Ini model kayak hitam glossy. Ini lebih tebal sih di sininya nih, lebih agak mengkotak-kotak di bagian tangkainya. Nah ini ada kunci keylessnya, cuman memang tidak terpasang akinya sayangnya ya. Ini kategorinya cukup luas. Ini juga kalau kita lihat sekilas ada lampunya loh. Ini juga ada lampunya di sini nih, lampu bagasi. Sayang banget ya, kita tidak bisa langsung mengecek menggunakan sistemnya dengan akinya. Dan ini di bagian bawahnya ini terlihat nih, kalau kita lihat ya tebal banget ya joknya. Nah jadi ini juga masih bisa ditaruh barang apapun karena ini rongga. Ini rongga nih di bagian sini nih, dalam nih. Jadi ini masih bisa, benda yang agak tinggi segini ini masih aman kalau kita lihat ya dari kontur atau desain daripada ini nih. Kursi alias joknya ini lebih gede ya, lebih gede dan lebih dalam. Jadi aman nih. Helm juga masih masuk ke sini ya kalau helm kecil. Kemudian di sini juga masih bisa. Nah, mungkin cukup itu aja yang bisa kita ulas singkat dari Yamaha X-Max 250cc dengan di 2024. Nah, mungkin yang bagi Anda yang silahkan bisa komentar di bawah yang lebih paham, lebih tahu, atau yang Anda pernah mencoba X-Max ini bagaimana rasanya, karena kita hanya ulas singkat aja. Sekali lagi Anda berminat dengan unit ini, silahkan bisa klik aja di deskripsi, ada kontak marketing dari Yamaha Pelihari Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan bermanfaatnya dengan video ini. Sampai ketemu di waktu. Salam RK Group.